Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Pemirsa, sahabat, saudara, ikhwani rahimakumullah, semoga kita selalu diberikan rahmat yang banyak untuk kita, keluarga, sahabat dan semuanya. Amin Allahumma amin. Pembahasan fikih ya, kita lanjut. Bab ini kita belajar bersama tentang cara mencuci pakaian. Ikhwani, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pakaian yang kita pakai, entah itu dari atas qobiyah, kerudung atau baju, jilbab dan sebagainya, itu tadi semuanya pakai sampai bawah. Itu adalah pakaian yang kita pakai. Pakaian kita itu, karena kita ini bisa kita gunakan untuk ibadah, maka dijagalah kesuciannya. Jaga kesuciannya. Bersih, tapi kalau tidak suci, belum bisa buat ibadah, belum bisa buat sholat. Maka suci harus tahu kita ini. Bagaimana supaya pakaian kita ini benar-benar suci? Maka kita harus tahu. Kalau kemarin kita mengenal najis, maka itu adalah pondasi utama kita, supaya kita ini lebih bisa berpikir bagaimana pakaian kita, bagaimana badan kita, bagaimana tempat untuk sholat ibadah kita suci dari najis. Gitu kemarin sudah kita bahas. Sekarang khusus untuk pakaian kita, pakaian nanti ataupun yang bisa melekat dalam badan kita. Gimana itu pakaian atau jenis kain yang bisa suci? Maka kita harus bisa membedakan dulu. Pakaian yang kita punya itu pakaian yang kotor, najis, atau kotor-kotor biasa, keringat, debu dan sebagainya. Kalau itu kotoran berupa najis, maka harus dipisahkan dengan pakaian yang hanya kotor-kotor biasa. Bagaimana cara kita ini mencuci pakaian? Pertama, misalkan pakaian yang kena najis. Kalau jelas kelihatan itu najisnya, langkah pertama kita harus hilangkan dulu itu najisnya. Kalau perlu disikat dulu. Perlu pakai deterjen, deterjen dulu, sabun dulu. Dihilangin dulu. Ketika bisa hilang itu najisnya, sampai bekasnya bisa hilang, alhamdulillah. Disikat atau dikasih deterjen juga, dikucek, atau memasukkan mesin cuci bisa hilang, monggo. Tapi kalau memang masukkan mesin cuci tidak bisa hilang, harus dikucek bener, disikat bener. Kalau memang harus hilangnya dengan deterjen, pakai deterjen. Kalau orangnya tidak punya deterjen, misalkan lagi ekonominya lemah, tidak ada ini gimana, deterjen tidak ada, ya silahkan sampean kucek atau disikat-sikat terus sampai hilang, tidak apa-apa, tidak harus dengan deterjen. Kalau ada deterjen, monggo bisa tambah bersih, nanti tambah hilang cepat nanti najisnya. Ketika tadi kita sudah sikat, kita kucek pakai deterjen atau tidak bisa hilang itu najisnya, maka tinggal satu tugas kita, dibilas, disiram dengan air yang mengalir, maka ini nanti bersih, bisa hilang, dah semuanya hilang bekasnya, alhamdulillah dah. Siramin satu persatu bagian kita dengan air mengalir, cukup nanti bisa. Kemudian kalau pakaiannya itu bukan kena najis ya, misalkan hanya kena kotoran keringat, debu dan sebagainya, kalau memang itu bukan najis, maka malah lebih mudah. Kalau memang keringat, digosok atau dikucekin atau disikat dengan deterjen atau tidak, silahkan. Entah nanti itu hilang kotorannya atau tidak. Kalau ada bekasnya misalkan, yang jelas bukan najis tadi ya, hanya kotoran keringat atau kotoran debu misalkan, yang penting bukan najis. Andaikan kita cuci, kita bilas misalkan, kok masih ada,
tidak apa-apa sebenarnya. Cuman pandangan kita belum nyaman dengan itu. Oleh karena itu ketika kita cuci, kalau memang itu adalah najis, harus benar-benar hilang najisnya. Kalau itu bukan najis, kotoran biasa, maka silakan dikucek, disikat, entah nanti itu hilang itu apa itu debunya yang melekat ataupun keringat tadi yang melekat atau bekasnya kok masih tidak apa-apa. Terus tadi ketika bekas najis setelah disikat di deterjen dan sebagainya, kok tidak bisa ya, misalkan masih membekas terus, ya tidak apa-apa. Yang penting sudah kita usahakan benar-benar, kita kucek di deterjen dengan sebenar-benarnya, silahkan. Tapi kalau tidak bisa ya, tidak bisa hilang, ya sudah, sementing kita usahakan. Itu cara bersuci untuk pakaian kita, mencuci pakaian kita. Kemudian ada satu bahasan lagi yang perlu kita fahamin, yang kita bahas di sini istilah istibro. Istibro itu apa? Istibro itu usaha menuntaskan sisa kencing yang ada dalam kemaluan. Kalau kita ini kencing, ketika kencing kita itu kadang rasanya sudah selesai, sudah keluar semua misalkan. Kadang kita ini mau istinja ya, mau cebok, cawi istilah Jawanya. Cebok aja. Tapi kalau memang ada perasaan dalam diri kita ini rasa masih keluar lagi, maka tuntaskanlah. Dan usaha menuntaskan sisa kencing yang masih ada dalam kemaluan kita itu namanya istibro. Usaha menuntaskan sisa kencing yang masih di dalam kemaluan. Kalau memang kita ya, orang lagi-lagi kemaluannya masih ada sisa kencing, maka dipijat. Dipijat sampai dipijat atau dipelurut ya, istilah Jawa dipelurut, supaya keluar tuntas itu sisa kencingnya. Atau bisa dengan dehem gitu. Atau bisa berdiri jongkok gitu. Jadi ketika kencing kita ini sangat perlu hati-hati. Usahakan laki maupun perempuan kencing dengan jongkok. Sebab bisa sering terjadi ketika orang itu kencing, ini terutama laki-laki, kencing dengan berdiri. Kadang pakai celana masih. Itu kadang masih ada sisa di dalam kemaluan. Ketika masih ada sisa di dalam kemaluan, itu yang menjadikan kita ini masih ada najis. Kita sudah istinja misalkan, ternyata setelah kita pakai celana ada rasa keluar, kita biarkan. Misalkan seperti itu adalah najis. Celana kita ada najis, kita wudhu, kita sholat, wudhunya sah, tapi sholat kita tidak sah, sebab masih ada najis yang ada dalam pakaian kita, di badan kita masih ada najis. Itu hati-hati ya, itu hati-hati ya. Kalau perempuan memang kalau ada perasaan masih belum tuntas, tuntaskan dulu ya, dengan cara tadi dipijat atau dicongkok, dehem, berdiri jongkok tadi itu silahkan. Jadi itu istibro ini bisa berhukum wajib kalau memang orangnya ini sering belum tuntas. Ketika dia itu pipis belum tuntas, wajib dituntaskan. Kenapa seperti itu? Karena ada riwayat Kanjeng Nabi suatu saat jalan dengan sahabat, tiba-tiba Kanjeng Nabi berhenti, kemudian ngambil ada satu pelepah kurma, dibelah jadi dua, ditancapkan satu ke kuburan satu, yang satunya ditancapkan sama kuburan yang satu. Ada sahabat yang tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kok Anda lakukan seperti ini? Iya, penghuni kubur ini tadi disiksa sama Allah Ta'ala. Kenapa ya Rasulullah kok disiksa? Yang satu sebab namimah, dia suka ngadu domba orang, bertengkar, bermusuhan. Terus yang satu ya Rasulullah, yang satu orangnya ini
ketika kencing belum tuntas. Ternyata masih punya sisa-sisa kencing, dianggap tuntas, padahal ini masih keluar. Nah ini akhirnya diadab. Sebab apa? Dia belum sholat. Sebab apa? Najisnya masih ada. Ketika sholat masih membawa najis, berarti sholatnya belum ditulis sah. Ini ikhwani rahimakumullah. Ya, mari kita hati-hati di dalam menjaga kesucian pakaian kita, menjaga kesucian badan kita, ya. Ibu-ibu yang punya anak, adik-adik kecil-kecil itu dijaga ya, dijaga ya kesuciannya. Ketika kecil mau pipis asal-asal, pipis di depan rumah, langsung pakai celana, hati-hati. Ketika jenengan sholat, Anda sholat, anak panjenengan ketika jangan sholat duduk tahiyat itu anak masuk dalam pangkuan panjenengan, najis itu ya. Hati-hati ya, dijaga. Mulai sekarang disiapkan, ditoto anak-anaknya atau cucunya atau adik-adiknya ketika pipis dibiasakan istinja, suci ya, dibiasakan bersuci. Lantainya dibiasakan bersuci. Kenapa kita bisa sholat dimanapun berada ketika lantainya suci. Sekian, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita ditambah sungguh-sungguh dan hati-hati dalam ibadah menjaga kesucian kita. Sebab ketika badan yang suci, insya Allah pikiran akan bersih juga. Pakaian yang bersih, hatinya juga akan bersih. Al-zahir tadullu alal batin. Zahir kita bisa menunjukkan batin kita. Semoga bermanfaat. Walaupun minkum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.